Selamat malam. Di sini kami dari kelompok berapa mal? Dari kelompok berapa mal? 3. Ya, dari kelompok 3 akan mempresentasikan etika dalam manajemen data dan privasi pengguna. Di sini kami ada anggotanya ada 4, yaitu ada Akmal Antoni Tesulistio, ada juga Alif Nafiraya Mas Bareta, ada Raffi Ahmad Maulana, dan juga ada saya Mizal Arya Maisalung. Selanjutnya akan dimulai oleh Mas Akmal. Mas Akmal, silakan. Pengertian etika dalam manajemen data. Etika dalam manajemen data adalah seperangkat prinsip moral dan profesional yang mana data dikumpulkan, disimpan, diakses, digunakan, dan dibagikan oleh individu atau organisasi. Prinsip-prinsip pertama, kerahasiaan, menjaga agar data pribadi tidak diakses pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integritas, menjamin keakuratan dan keandalan data. Yang ketiga, transparansi, menjelaskan kepada pengguna bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Otonomi, menghormati hak pengguna atas data mereka, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak data. Yang terakhir, akuntabilitas, bertanggung jawab atas segala proses pengolahan data. Nah, untuk selanjutnya contoh studi kasusnya yaitu tentang kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kronologinya pada bulan Mei 2021 sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia termasuk data dari peserta BPJS Kesehatan dijual di forum peretas atau Red Forum. Data yang bocor itu mencakup NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, gaji, nomor telepon, dan email. Nah, pemerintah itu sudah menyelidiki dan mengkonfirmasi bahwa data berasal dari sistem BPJS Kesehatan. Next. Nah, untuk pelanggaran etika yang terjadi yaitu pelanggaran kerahasiaan. Data pribadi bocor dan diperjualbelikan tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua, kurangnya transparansi. BPJS Kesehatan tidak segera menginformasikan kepada publik mengenai kebocoran tersebut. Ketiga, ketiadaan proteksi yang memadai. Indikasi lemahnya sistem keamanan cyber dan perlindungan data. Yang terakhir, tidak adanya persetujuan eksplisit, yaitu peserta tidak diberikan kendali atas bagaimana data mereka dikelola atau dibagikan. Next. 2. Privasi pengguna. Privasi pengguna adalah privasi pengguna yang mencakup hak individu untuk mengendalikan suatu informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana cara informasi tersebut digunakan. Pelanggaran terhadap privasi dapat berdampak pada yang pertama yaitu penyalahgunaan data, misalnya untuk penipuan atau pinjaman online ilegal. Yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu kerusakan reputasi institusi. Next. Dampak etis dan sosial. Yang pertama yaitu resiko kejahatan digital seperti phishing, penipuan, dan doxing. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Yang terakhir yaitu masyarakat terhadap pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Selanjutnya oleh Saudara Michel. Oke, di sini pelajaran etis kasus ini. Pelajaran pertama, pentingnya infrastruktur keamanan data organisasi harus memastikan sistem IT yang aman dan selalu diperbarui. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi
Sabar. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi lembaga publik harus Jancu. Awal. Balik deh udah. Kena jo. Hari kerja deh lo. Awal pas. Ulang dari Alif. Pemboy lagi komputer. Oke, aku lagi ya, ulang ya dari Delay. ulang dari anu pelanggaran etis yang pertama, ayo, ulang. Yang Balik kita awal. enggak usah, ulang dari sini aja nih, pelanggaran pelajaran etis kasus ini. Rafi nggak bisa diam. Lanjut, Gue entah. dekat video. Ya, nanti ku cut, aman. Raffi selesaikan dulu, Raffi. Tuh aku. Punya aku aja, aku berhenti di pelajaran etis ini. Ulang dari pelajaran etis aja. Lama. Sudah, Vi? Sudah. Ayo. Oke. Pelajaran. Canda ya. Raffi, Cok. Mukanya anjing. Lanjut. Sudah, Cok. Ayo laprak undang mari. Ya. Pelajaran etis kasus ini. Pelajaran pertama. Pentingnya infrastruktur, keamanan data, organisasi harus memastikan sistem IT yang aman dan selalu diperbarui. Itu yang pertama. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi lembaga publik harus mematuhi prinsip-prinsip pelindungan data global seperti GDPR atau UU PDP. Yang ketiga, pemberdayaan pengguna. Pengguna harus dilibatkan dalam proses pengumpulan data dan diberikan hak akses dan koreksi terhadap data mereka sendiri. Yang keempat yaitu etika profesor di era digital. Etika profesi di era digital. Yang dimana profesi di bidang IT atau data science dan manajemen publik wajib memahami tanggung jawab etis mereka dalam mengelola data sensitif. Dan kesimpulannya dari presentasi kami, etika dalam manajemen data bukan hanya masalah teknis tetapi juga moral dan hukum. Studi kasus kebocoran data BPJS menjadi pengingat keras bahwa perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama antara institusi, penyedia layanan, dan juga pengguna. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Thank you. Bisa. Bisa digerakin, Cok. Dah.